Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenankan kami dari kelompok 2 angkatan 43. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video podcast kami dengan tema toleransi beragama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Hadi Prasetyo. Saya Joshua Candrawan Suwardi. Dan saya Iran Bagas Haidar. Jadi istilah toleransi berasal dari bahasa Latin yang mana bahasanya ialah tolerer, yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai dan menghormati terhadap perilaku orang lain. Sebagaimana yang kita tahu, di Indonesia kita menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pancasila, khususnya sila ke-1. Di Indonesia diakui 5 agama, diantaranya Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, bagaimana nih pandangan mereka terkait keberagaman agama yang ada di Indonesia ini? Nah, untuk tahu videonya, kita langsung lanjut aja ke videonya. Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang pertama. Nah, sebelum perkenalkan nih Mbak, ini teman saya Josa dan saya Pras. Di sini kami ingin membuat podcast tentang toleransi beragama. Nah, mungkin sebelumnya untuk teman-teman ketahui, saya dan Josa beragama Islam, sedangkan mungkin bisa diperkenalkan Mbak. Oke, nama saya Finandiati, saya beragama Kristen. Oke, nah sekarang kita langsung masuk aja ya ke pertanyaan yang pertama. Sebelumnya nih Mbak Finan, pernah nggak sih punya teman atau mungkin saudara yang berbeda keyakinan dengan Mbak Finan? Terus kalau misalnya pernah, gimana cara Mbak Finan untuk menyikapinya? Oke, kalau untuk saudara saya ada. Kami memang kalau di hari-hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri atau yang hari raya Idul Adha itu suka berkumpul gitu, jadi ke rumah-rumah saudara. Begitu juga kalau misalkan pas Natalan di hari raya saya itu biasanya mereka juga datang karena kan memang ada acara. Nah, kalau untuk temen nih, kalau saya kan dari kecil dari TK, dari SD, SMP, SMA itu sekolahnya tuh di Katolik. Jadi memang teman-teman saya kebanyakan orang Kristen atau Katolik. Saya pun juga ikut aja gitu ibadah ke gereja sana, misa kalau mereka namanya misa, kita ikut karena juga ada pemberkatan di sana kayak gitu. Terus untuk masuk ke kuliah itu saya karena mayoritas Islam ya kami saling menghormati sih satu sama lain gitu. Apalagi sekarang di lingkungan kerja yang sekarang ini itu kan ya saling menghormati satu sama lain gitu. Siap. Nah, ini mulai menarik nih. Coba Mas Josa untuk pertanyaan keduanya, silakan Mas. Kan kita di Indonesia ini, Mbak, Ibu Finan, kan banyak agama yang dianut di Indonesia. Dengan beragamnya agama di Indonesia nih, pasti ada potensi terjadinya perpecahan di Indonesia karena atau beda pandangan, tidak sependapat. Nah, itu bagaimana pendapat Ibu Finan terhadap perpecahan itu, Bu? Cara menanggapi terhadap masalah tersebut? Oke, kalau di Indonesia sendiri ya, kalau kita lihatnya kan yang namanya Indonesia kan beraneka ragam nih ya agamanya. Ada 6 agama yang masing-masing punya karakteristiknya lah ya. Yeah. Nah, untuk perpecahannya sendiri tergantung. Kalaupun berbeda-beda nih agama, tapi kan tetap aja kita harus bisa saling menghormati, harus bisa saling menghargai satu sama lain. Mereka punya hari raya sendiri ya kita harus menghormati gitu. Oke. Siap. Bu Finan, ini ada pertanyaan terakhir, tapi mungkin ini agak dalam nih. Kita bicaranya agak dalam nih untuk pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, bagaimana sih toleransi beragama yang sudah ada di Indonesia berdasarkan dengan pengalaman yang Ibu rasakan sendiri? Toleransi beragama di kehidupan sehari-hari? Iya. Oke. Contohnya ya, kalau misalkan saya pribadi tuh gimana cara saya menghargai agama yang lain? Misalkan saya suka mengingatkan nih ibadah, kamu udah ibadah belum? Nah, itu kayak gitu. Itu contoh simpelnya aja sih. Terus kayak menghargai dengan mereka ada acara-acara kayak sholat jamaah atau apa, saya pernah tuh datang juga, mengikuti juga acaranya kayak gitu.
Oh, ini sudah direkam belum? Sudah. Yakin sudah? Sudah. Oh iya. Jadi saling menghormati, saling menghargai, saling mengingatkan kalau mau ibadah Antar gitu diingatkan sesama. gitu ya Ibu. Betul. Betul. Baik, demikian wawancara kami dengan narasumber yang pertama. Untuk Bu Finan kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Oke. Nah, mulai menarik kan teman-teman. Untuk narasumber yang kedua, kayak gimana keseruannya? Kita lanjut ke video berikutnya. Lanjut. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke narasumber 2. Sebelumnya perkenalkan, saya Josa dan ini teman saya Pras. Ya, saya Riri. Riri. Ya, Mas Riri. ya. Nah, Mas Riri, di sini kami ingin membuat podcast tentang toleransi beragama. Nah, sebelumnya kan saya dan Josa sama-sama beragama Islam. Ya. Kami berdua seorang Muslim, sedangkan Mas Riri, Hindu. nah, beragama Hindu. Di sini kami ingin tahu pandangan Mas Riri tentang toleransi beragama yang ada di Indonesia. Nah, mungkin bisa dimulai, Mas Josa. Ya, kita mau bertanya nih, sebelumnya apakah saudara Riri pernah berteman dengan atau punya saudara yang berbeda agama dengan Riri? Ya, pernah. Pernah. Bagaimana pendapat Riri tentang saudara atau teman yang berbeda agama tersebut? Ya, sebelumnya itu saya itu pernah punya teman yang berbeda agama. Kan saya agama Hindu dan dia agama Islam. Ya. Ya, kita saling menghargai sesama agama. Ya, kita kalau dia ibadah, ya ibadah dia sendiri. Saya gak ngikut-ngikut. Kalau saya ibadah saya sendiri, dia ya gak ngikut-ngikut. Yang pokoknya intinya kita itu saling menghargai lah sesama agama. Iya, meskipun agama berbeda, tapi kan tujuannya tetap sama gitu. Ya, makasih. Ah, oke, menarik nih ya, udah mulai menarik nih. Jawabannya kurang lebih sama dengan narasumber pertama kita tadi ya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Mas Riri. Ya, pertanyaan kedua. Nah, kita kan tahu ya di Indonesia ini setidaknya ada 5 agama yang diakui, begitu ya. Ya. Nah, masing-masing agama itu saya yakin memiliki sedikitnya pasti ada perbedaan, entah itu dari sudut pandang, entah itu dari pendapat, gitu ya. Nah, sedikit banyaknya dari perbedaan ini bisa muncul yang namanya gesekan. Yang sana berpandangan seperti ini, yang ini berpandangan seperti ini, seperti itu. Dan nggak jarang juga sampai terjadi kericuhan gara-gara perbedaannya ini. Nah, Nek, menurutnya Mas Riri sendiri sebetulnya hal seperti itu perlu nggak sih terjadi? Ya, sebenarnya hal seperti itu gak boleh terjadi. Seharusnya kita itu meskipun beda agama harus sama-sama menghargai gitu loh. Meskipun dia itu mengejek agama kita gini-gini, tapi kita itu harus tetap pendirian agama kita sendiri. Begitupun kan saya sendiri ya, meskipun saya agamanya beda ya, kita itu gak boleh mengejekkan itu agama itu bagaimana meskipun dia tidak ibadah, kita itu harus tetap menghargai gitu. Oke. Jadi harus tetap menghargai gitu, Iya, saling iya, menghargai. iya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, Mas Ya, Josa. pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan terakhir, menurut Anda ini, bagaimana toleransi beragama yang ada di Indonesia? Sesuai dengan pengalaman Anda, sesuai dari kehidupan Anda lah. Menurut saya itu agama di Indonesia itu ya, kan ada 5 agama ya. Ya, Termasuk saya sendiri, saya agama Hindu. ya. Jadi kalau soal agama itu ya kalau beribadah itu ya biar enak, tenang gitu loh. Kalau beribadah itu biar sama biar pikiran itu tenang, rileks itu. Kalau ibadah biar gak pikiran kemana-mana gitu, pasti ibadah itu. Oke, jadi harapan ke depannya supaya kita di Indonesia sudah diakui kan 5 agama, kita juga diberi kebebasan untuk memeluk masing-masing agama. Semoga untuk kedepannya kita semua bisa menjalankan ibadah menurut agama masing-masing dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekusukan, tanpa ada gangguan baik itu dari orang dalam agama kita sendiri ataupun dari luar. Seperti itu ya, Iya, Mas iya, Riri? benar, iya. Oke, Mas Riri, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Iya. Untuk teman-teman, gimana kelanjutan untuk videonya? Kita lanjut ke rekan saya di Pacitan untuk video yang ketiga. Nah, di sini saya sedang bersama narasumber yang ketiga dengan Bapak Arif Kurniawan, nggih. Ya, jadi saya mendapat tugas Pak untuk membuat video podcast mengenai toleransi yang ada di Indonesia. Seperti itu Pak. Jadi yang pertama, menurut Anda
bagaimana toleransi beragama yang ada di Indonesia sesuai dengan pengalaman yang pernah Anda alami, Pak? Ya, toleransi beragama di Indonesia ini sudah cukup bagus ya. Bisa dilihat dari hidup rukunnya, kelima agama yang di Indonesia ditambah dengan beberapa keyakinan kepercayaan. Ini bisa kita lihat di sekeliling kita, samping kanan, samping kiri kita. Ini hidup rukun dan bagus sekali. Ini berkat adanya dasar negara kita, yaitu Pancasila, yang menjadi salah satu dasar negara kita. Dan di sana juga kita bisa belajar tentang arti keberagaman. Sudah cukup bagus. Seperti itu, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah Bapak pernah punya saudara atau kenalan teman seperti itu yang berbeda agama dengan Bapak? Aku pernah sekali. Ini waktu zaman saya SMA. Itu teman satu kelas saya beragama Kristen waktu itu ya. Teman satu kelas SMA. Dan bahkan sampai saat ini kita sudah berapa belas tahun kita berpisah dari SMA. Bahkan dia saat ini menjadi pendeta, menjadi pendeta dia. Tapi kita juga masih punya grup WA, grup WA alumni, dan masih berkomunikasi dan tidak ada masalah. Jadi karena memang kita menyadari bahwa perbedaan itu tidak menjadi sebuah kesalahan, karena memang kalau di dalam agama saya sendiri, agama Islam, itu mengajarkan kepada saya bahwa lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu untukmu dan agamaku untukku. Gitu. Bahkan waktu sekarang pun juga banyak dari teman kerja itu juga ada yang agamanya Nasrani juga, Katolik. Juga tidak ada masalah, saat ini juga masih berhubungan dengan baik seperti itu. Ya, seperti itu ya, Pak. Lalu dengan beragamnya agama yang ada di Indonesia ini kan pasti ada kan potensi terjadinya perpecahan gitu, Pak, karena mungkin berbeda pandangan dari segi agama seperti itu. Lalu menurut Anda bagaimana cara untuk menyikapi fenomena tersebut, Pak? Nah, itu yang memang perlu menjadi perhatian yang serius, tidak cuma kita ya. Ini juga harapannya pemerintah. Kita berharap juga selalu menjaga kenyamanan. Indonesia saat ini sudah cukup bagus ya. Jadi pemerintah, dan kalau dari diri kita sendiri tentunya kita harus saling menjunjung tinggi nilai toleransi, nilai keberagaman, saling menghormati di dalam keberbedaan beragama seperti itu. Dan itu juga tidak kita sendiri, itu kalau perlu juga kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita tanamkan juga kepada keluarga kita, juga kepada tetangga kita, dan juga masyarakat. Dan harapannya pemerintah bisa terus menjaga kenyamanan keberagaman di Indonesia yang sangat luar biasa. Kerukunan beragamanya sudah cukup bagus, kita menikmatinya dengan sangat indah saat ini. Seperti itu. Berarti kita harus tetap menanamkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu enggak, Pak? Yang pastinya seperti itu. Ini kewajiban kita menjadi warga negara Indonesia yang baik di atas dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi cukup 3 pertanyaan itu saja, Pak. Oke. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.